Publik Korea Selatan menyinggung popularitas di luar nalar Shin Tae-yong di Indonesia yang menyebabkan terwujudnya perpanjangan kontrak. PSSI dan Shin Tae-yong resmi menyepakati kerja sama baru lewat perpanjangan kontrak sebagai pelatih Timnas Indonesia hingga 2027. Kabar ini tak hanya mengguncang publik Indonesia, tetapi juga sudah sampai ke tanah kelahiran Shin Tae-yong, Korea Selatan. Publik Korea Selatan lewat salah satu media lokalnya, Net Sports, menyinggung beberapa alasan yang membuat Shin Tae-yong lebih memilih Indonesia ketimbang Korea. Seperti yang diketahui bahwa sebelum adanya kabar resmi mengenai perpanjangan kontrak, Shin Tae-yong sempat dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Korea Selatan. Ya, kursi panas yang pernah ia duduki dalam tempo waktu cukup singkat hingga akhirnya ia tinggalkan pasca Piala Dunia 2018 Rusia selesai. Rumor Shin Tae-yong ditikung Korea Selatan semakin kuat saat tanda tangan perpanjangan kontrak di Timnas Indonesia tak kunjung dilakukan. Di saat yang sama, keberadaan Shin Tae-yong diketahui ada di Korea Selatan, meski PSSI sudah menegaskan jika yang bersangkutan sedang sakit. Namun publik tanah air sempat tak begitu mempercayainya, hingga muncullah kabar mengenai perpanjangan kontrak yang dibagikan langsung oleh Erick Thohir dan PSSI. Mengetahui kabar resmi tersebut, publik Korea Selatan hanya bisa meratapi nasib karena mustahil untuk bisa memulangkan pria berusia 53 tahun ke negeri kimchi. Namun yang menarik, ada dua penyebab yang disorot media Korea Selatan terhadap terwujudnya perpanjangan kontrak Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia. Di antaranya popularitas Shin Tae-yong di Indonesia yang dianggap sudah berada di luar nalar, sesuatu yang tidak bisa didapatnya di Korea. Dan yang kedua adalah loyalitas Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia, hal itu seperti tamparan telak untuk publik negeri gingseng. Mustahil sudah bagi Timnas Korea Selatan mendapatkan jasa pelatih Shin Tae-yong yang sudah memperbarui kontraknya di Timnas Indonesia hingga 2027, tulis Net Sports. Popularitas pelatih Shin Tae-yong di Indonesia sungguh di luar nalar dan imajinasi manusia. Sindrom serupa dialami pelatih Park Hang-seo yang memimpin Vietnam. Dari sudut pandang persatuan Indonesia, tak ada pilihan selain buru-buru memperbarui kontrak dengan Coach Shin. Pada akhirnya, pelatih Shin Tae-yong tetap mempertahankan loyalitasnya dengan resmi menandatangani kontrak baru dengan Timnas Indonesia, imbuh mereka. Erick Thohir berharap perjuangan yang berlanjut akan membawa Timnas Indonesia semakin maju dan berprestasi di kancah dunia. Begitu juga dengan Shin Tae-yong yang terkesan antusias menyambut lembar baru sebagai pelatih Timnas Indonesia, ia pun meminta dukungan penuh masyarakat tanah air. Kami bersepakat untuk terus berjuang bersama agar tim nasional Indonesia semakin maju, berprestasi, dan mendunia, tulis Erick Thohir. Kami memutuskan untuk bekerja sama dengan Presiden Erick hingga tahun 2027. Mohon dukung sepak bola Indonesia, tulis Shin Tae-yong. Timnas Indonesia akan tampil di grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Jelang putaran ketiga ini, Timnas Indonesia kebanjiran kabar bahagia. Eksekutif Komite PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan akan ada dua pemain naturalisasi baru. Meski tak gamblang menyebutkan nama Kevin Dix, namun Arya tak menampik dia menjadi salah satu pemain yang memiliki komunikasi intens dengan PSSI. Kevin Dix sempat ke Indonesia untuk berlibur di Bali. Namun pada kesempatan itu, Arya Sinulinga tidak bertemu dengan pemain keturunan Belanda Indonesia ini. Belum ketemu, kita tidak ketemu, saat Kevin Dix ke Bali, tapi masih usaha, kita komunikasi terus, kata Arya Sinulinga. Arya Sinulinga memang tak berani untuk berkomentar lebih jauh soal kedatangan pemain naturalisasi itu. Termasuk siapa pemain yang dimaksudkan oleh Arya yang akan menjalani proses naturalisasi demi Timnas Indonesia. Selain nama Kevin Dix, ada pula nama Ula Romeni yang dikaitkan erat dengan Timnas Indonesia. Saya tidak berani ngomong soal itu, tapi saya bisa bilang semakin intens, ada dua. Salah satunya Kevin Dix, boleh juga, kata Arya. Satu lagi saya tidak mau ngomong, kata Arya. Arya pun mengakui bahwa kebutuhan Timnas Indonesia bukan hanya pada lini depan saja, tapi juga pada lini belakang. Nanti akan ada tiba-tiba pemain muncul, kata Arya.
Apalagi saat ini ada permasalahan pada perpindahan federasi dari calon pemain timnas Indonesia, Martin Paes. Jika permasalahan tersebut selesai, tidak menutup kemungkinan Martin Paes bisa debut bersama timnas Indonesia. Timnas Indonesia memiliki peluang untuk diperkuat pemain kelas Eropa yang saat ini sedang bermain di Liga Inggris bersama Stoke City. Sosok pemain keturunan Indonesia tersebut adalah Miljan Manhoef yang bermain di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Miljan Manhoef merupakan pemain keturunan Indonesia yang sempat membela Vitesse Arnhem di Eredivisie Belanda selama 4 musim. Pada pertengahan musim 2023-2024, Miljan Manhoef memutuskan untuk menerima pinangan klub Liga Inggris, Stoke City. Sebagai pemain, Miljan Manhoef memiliki atribut lengkap karena bisa bermain di posisi penyerang, sayap, gelandang, hingga bek tengah. Kemampuan tersebut ditunjang dengan ketajaman Miljan Manhoef di depan gawang, terutama saat masih membela Vitesse Arnhem. Pada musim 2022-2023, Miljan Manhoef sukses mencetak 9 gol dan 5 assist dalam 33 pertandingan untuk Vitesse Arnhem. Namun, Miljan Manhoef musim ini sedang berjuang mendapatkan tempat di tim utama Stoke City karena dia baru bermain sebanyak 9 pertandingan. Memiliki potensi untuk menjadi bintang masa depan, KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, tidak ingin pemain potensialnya itu bergabung dengan negara lain. Dia sudah memiliki 7 caps bersama timnas Belanda U21 dengan catatan 7 gol dan 2 assist untuk Jong Oranje. Pemain kelahiran Beemster pun sudah dilibatkan dalam ajang Piala Eropa U21 2021 dan kualifikasi Piala Eropa U21 2025 bersama timnas Belanda Junior. Meski belum debut bersama tim senior, peluang Miljan Manhoef untuk dinaturalisasi PSSI agar bisa memperkuat timnas Indonesia cukup sulit. Situasi Miljan Manhoef sama seperti yang dialami oleh calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Martin Paes. Pemain FC Dallas ini terhambat proses naturalisasinya karena bermain di timnas Belanda U21 dalam kompetisi resmi saat usianya sudah 22 tahun. Kendati demikian, peluang untuk menaturalisasi Miljan Manhoef tetap ada meski harus dikatakan sangat sulit. Selain terbentur aturan tersebut, usianya yang masih 22 tahun membuat Miljan Manhoef berpeluang dipanggil ke tim senior Belanda. Timnas Indonesia menjadi sangat populer bagi beberapa pemain keturunan setelah berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu yang berminat oleh wonderkid kelas Eropa, Luca Evering. Luca Evering merupakan wonderkid potensial yang berkarier di Eredivisie Liga Papan atas Belanda. Ia terang-terangan mengatakan bahwa siap dinaturalisasi timnas Indonesia. Sejumlah pemain yang berkarier di Eropa telah masuk radar PSSI untuk program naturalisasi, dan beberapa di antara mereka sudah ada yang membela timnas Indonesia. Tercatat nama populer seperti Ivar Jenner, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Sandy Walsh, Justin Hubner, hingga terbaru ada Kelvin Verdong. Kelvin Verdong melakoni debutnya di laga timnas Indonesia versus Filipina. Dia dipasang oleh Shin Tae-yong sebagai winger dan mampu memberikan serangan yang berbahaya ke gawang The Ascals. Shin Tae-yong dengan taktik jitunya meracik pemain keturunan dan pemain lokal untuk bahu-membahu membawa timnas Indonesia sampai ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, Ketum PSSI Erick Thohir menambahkan jika terdapat pemain keturunan Eropa lainnya yang segera dinaturalisasi timnas Indonesia. Para pemain keturunan Eropa yang dimaksud ialah Emil Audero, Cyrus Margono, Ula Romeni, Kevin Dix dan Mees Hilgers. Akan tetapi, di luar nama-nama pemain tersebut terdapat salah satu wonderkid Belanda yang belum lama ini menunjukkan ketertarikannya membela timnas Indonesia. Pemain yang berminat itu adalah Luca Evering, pemain berusia 23 tahun itu bermain untuk Go Ahead Eagles.